Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Widyaningrum dari tingkat 1B Keperawatan dengan NIM 20217087. Di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari mata atau indera penglihatan. Yang pertama ada kelopak mata. Kelopak mata dibagi menjadi dua, yaitu kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Kemudian ada kelenjar lakrima. Yang benjolan ini adalah kelenjar lakrima yang fungsinya untuk menghasilkan air mata yang berguna untuk membasahi mata agar menjaga kelembapan pada mata. Dan tentunya ada saluran air mata. Kemudian yang hitam ini adalah pupil, dan yang putih ini adalah sklera, dan yang ini adalah iris. Kemudian ada aqueous humor. Aqueous humor yang fungsinya untuk menyeimbangi tekanan pada mata. Kemudian ada kornea. Kornea ini fungsinya untuk menjaga atau menyeimbangkan cahaya yang masuk kepada mata agar mata bisa melihat tulisan atau gambar-gambar. Kemudian ada bilik posterior, kemudian ada sendi yang bernama suspensori, kemudian ada otot yang bernama otot silar, kemudian ada konjungtiva, kemudian ada lensa, kemudian ada bintik buta. Pada bintik buta, jika mengalami kerusakan atau kelainan, ini tidak akan bisa diperbaiki lagi. Kecuali kalau misalkan lensa kita atau kornea kita yang mengalami kerusakan, itu masih bisa diperbaiki. Misalkan pada lensa kita mengalami katarak akibat penuaan, itu nantinya bisa dilakukan operasi yang bernama operasi katarak. Tetapi kalau misalkan saraf kita pada bintik buta ini mengalami putus atau kelainan, itu tidak akan bisa diperbaiki lagi. Kemudian di mata juga terdapat cairan bening yang bernama vitreous humor. Kemudian ada saraf optik, kemudian ada bintik kuning, kemudian ada foveus centralis. Di dalam mata juga terdapat lapisan. Yang pertama ada lapisan sklera, yaitu lapisan paling luar yang berwarna putih ini. Kemudian ada koroid, yaitu lapisan paling dalam. Kemudian ada retina, yaitu lapisan yang berwarna kuning. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang anatomi dari telinga sebagai indera pendengaran. Telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian dalam, dan telinga bagian tengah. Yang pertama itu ada helix, kemudian ada lobule, kemudian ada auricula. Fungsinya untuk mengumpulkan dan mengarahkan gelombang suara ke dalam telinga. Kemudian ada tulang yang bernama tulang temporal. Kemudian ada rongga kanalis. Kemudian ada membran timpani atau gendang telinga. Dalam membran timpani terdapat 3 tulang, yaitu malleus, incus, dan stapes. Malleus ini letaknya paling lateral dan manubriumnya menempel pada membran timpani. Kemudian ada incus, kemudian ada stapes, terletak paling medial. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang pendengaran. Nah, ketiga tulang ini disebut dengan tulang auditori. Letaknya di telinga bagian tengah. Kemudian ada jendela oval dan ada yang namanya jendela bulat. Kemudian ada koklea. Koklea ini terdiri dari rumah siput dan modiolus. Kemudian ada vestibula. Kemudian ada tuba eustachian. Tuba eustachian ini adalah tuba yang menyambung dengan tenggorokan. Kemudian ada tulang temporal. Tulang temporal ini adalah tulang pelapis antara tulang dan otak.
Nah, ini adalah gambar telinga jika diperbesar. Yang pertama ada kanali semicircularis yang terdiri dari anterior, posterior, dan lateral. Kemudian ada vestibula yang terdiri dari utricle. Kemudian ada jendela oval. Kemudian ada sakula. Dan ada jendela bulat. Kemudian ada labirin membranosa dan ada koklea serta ada tulang labirin. Selanjutnya di sini ada gambar anatomi dari hidung atau indera penciuman. Saraf penciuman itu bernama olfaktorius. Olfaktorius ini adalah perantara antara hidung dan otak, yang fungsinya sebagai tempat transaksi alur pengiriman informasi aroma tanpa henti. Dalam hidung terdapat kongka, yaitu kongka hidung media dan kongka hidung inferior. Fungsinya untuk melindungi hidung dan mengatur temperatur dan kelembapan udara yang masuk saat kita bernafas. Di dalam hidung juga terdapat sinus, dan sinus itu banyak sekali macamnya. Yang pertama itu ada sinus sigmoid. Sinus sigmoid berada di belakang rongga hidung. Ada sinus frontalis yang berada di dahi, kemudian ada sinus maxillaris yang berada di tulang pipi, di daerah tulang pipi, kemudian ada sinus ethmoid yang berada di jembatan tulang hidung. Nah, di sini ada tractus olfactorius ke pusat otak untuk penciuman. Kemudian ada neuron perintah kedua dari bulb olfactory. Kemudian ada bulb olfactory, kemudian ada plate cribriformus, kemudian ada sel-sel basal, kemudian ada sel-sel olfakton, kemudian ada sel-sel penunjang, dan ada rambut olfakton. Selanjutnya yaitu anatomi dari lidah. Bagian lidah 2/3 bagian anteriornya terdapat dalam mulut dan 1/3 posteriornya terdapat dalam faring. Terdapat 3 bagian papila pada 2/3 anterior dari lidah, yaitu ada papila circumflata yang berjumlah 10-12 dan terletak berderet di depan sulcus terminalis. Kemudian ada apex lidah, kemudian ada papila fungiformis, yaitu papila terbesar pada sisi dan apex lidah yang berbentuk mirip jamur dan memiliki inti jaringan ikat vaskular yang warnanya kemerahan pada lidah. Kemudian ada papila viformus, yaitu papila yang sangat banyak dan menutupi 2/3 anterior lidah dan membentuk tonjolan kecil berupa kerucut dan berwarna keputihan. Kemudian ada region pengecapan. Region pengecapan itu ada rasa pahit yang berada di sini, kemudian rasa asam, rasa asin, dan rasa manis. Selanjutnya di sini ada anatomi dari kulit sebagai indera peraba. Lapisan kulit dibagi menjadi 3, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis yaitu lapisan terluar yang merupakan membran epitelnya paling tipis. Epidermis terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum ludisum, dan stratum corneum. Ini ada stratum basal, stratum corneum, dan tadi yang sudah disebutkan lainnya. Kemudian lapisan dermis, yaitu lapisan sebelah dalam terdiri dari jaringan ikat dan merupakan jaringan tebal yang terletak di bawah epidermis. Kemudian ada hipodermis, lanjutan dari dermis yang terdiri dari jaringan ikat,
kemudian sering berisi jaringan lemak atau adiposa. Di sini ada hair shaft atau batang rambut yang berada di atas permukaan kulit. Kemudian ada sweat gland pore. Kemudian ada stratum corneum, yaitu tadi lapisan dari epidermis. Kemudian ada pembuluh darah kapiler. Kemudian ada stratum basal atau lapisan dari epidermis. Kemudian ada basa lamina. Kemudian ada touch receptor. Civet gland Dutch. Kemudian ada sebaceous gland. Kemudian ada erector pili muskul. Kemudian ada hair follicle. Kemudian ada sweat gland atau kelenjar keringat. Kemudian ada nerve fiber. Kemudian ada adipose coil. Kemudian ada arteri, kemudian ada pembuluh darah, dan ada pembuluh darah venula yang fungsinya untuk mengumpulkan darah dari kapiler dan akan dialirkan ke pembuluh darah. Sekian dari saya tentang penjelasan dari panca indera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.